selama ini gue masih belajar, obviously. Oke. Jadi pertama lo harus tahu dulu prinsip di hati gue. Oke. Sebelum gue menjawab pertanyaan lo, don't worry, gue akan menjawab. Karena gue sering banget ngobrol sama bintang tamu, mereka muter-muter akhirnya nggak pernah dijawab gitu. I will answer it. Nah, oke. Ketika gue baca Injil, ada satu buku namanya Imamat, oke. Dan di situ ada ayatnya bilang ketika Tuhan ngomong ke bangsa Israel, dia bilang, "Be holy, for I am holy." Oke. Nah, abis itu dia ngasih aturan-aturan banyak banget bagaimana untuk menjadi holy, bagaimana lo berbuat salah dan menjadi dosa, dan bagaimana kalau misalnya itu sebenarnya biasa aja. Ternyata kalau di mata manusia kita hanya melihat two dimensional, good or bad, ya kan, benar atau salah. Apa yang dibilang benar di Indonesia belum tentu salah ternyata di Amerika. Ya kan? Kita ngomongin banyak banget lah. Di Amerika sendiri itu banyak banget yang benar di Amerika, belum tentu benar di Indonesia. Right? Jadi sebenarnya siapa yang menentukan benar atau salah? Pemerintah. Bukan Tuhan. Oke, sorry, bukan. No. Ya benar. Ya penguasa punya pemerintah. Iya, kenapa? Karena manusia. Betul, manusia. Kenapa? Karena sejak Adam memakan buah terlarang tersebut dari the tree of good and evil, buah terlarang tersebut itu adalah buah yang akan membuat dia menjadi seperti Tuhan, sehingga dia yang menentukan yang mana yang benar, mana yang salah, gitu. What is good and what is evil. Nah, padahal di mata Tuhan adalah holy, good, and evil. Ada tiga kategori, bukan dua kategori. Holy, good, and evil. Makanya dia bilang ke bangsa Israel di buku Imamat tersebut, "Be holy, for I am holy." Nah, akhirnya gue ngerti sih di mana kayak maksudnya apa sih? Sorry, gue mau jelasin diri. Holy, good, or bad. Jadi maksudnya kayak gini. Ketika lu menjadi seorang supir taksi, lu bisa lu menjadi supir taksi yang holy. Ngerti gak? Kayak standar tertingginya ya. Standar tertinggi. Ya lu mengeluarkan servis yang benar misalnya. Exactly. Ya, kan? Lu melakukannya seperti lu memberikan servis yang terbaik kepada Tuhan dengan memperlakukan tamu lo, gitu misalnya, ya kan? Gue actually ini gila banget. Gue di Indonesian Idol sempat ada saatnya di mana di kursi penonton gue membayangkan sosok Tuhan lagi nonton di situ. Dan ketika gue lagi melakukan atau nge-host buat di Indonesian Idol dengan memikirkan kalau misalnya Tuhan lagi nonton gue di situ ya, apapun bentuknya ya, mungkin cahaya kali atau apapun. Excuse me. Kayak Tuhan lagi ngeliatin gue di Indonesia Idol, man, gue nggak berani bercanda tentang sesuatu yang menjatuhkan ciptaannya, kayak ngomongin fisik misalnya, atau ngejelek-jelekin orang ciptaannya dia gitu. Gue nggak akan berani karena, man, gue nggak mau membuat Tuhan tuh jadi sedih ngelihat Daniel kenapa ya. So turns out gue sebagai presenter, I'm doing a holy work. Ngerti gak? Takwa. Sama persis. Oke. Sama persis. Good. We found a middle ground ya. Oke. Jadi holy, tapi ada juga yang common. Biasa. Ketika seorang pemuka agama mengajarkan tentang apapun itu, hanya motivasinya apa? Supaya dia digaji. Itu adalah sesuatu yang common dan itu bukan sesuatu yang kudus atau bukan sesuatu yang holy. Ngerti ya? Niatnya pengen mungkin ada dapat ini. Gue cuma pengen dapetin gaji. Gue cuma pengen digaji gitu. Bekerjanya sama tapi niatannya berbeda. Yang satu niatnya bertransaksi di dunia ini saja, sementara yang satu ingin mendapatkan ridha Allah. Ikhlas makanya ikhlas. Dan dalam konteks itu kan kalau di kita di Muslim kan berbuatlah seolah-olah kau bisa melihat Sang Pencipta, sama ya. Di sisi lain adalah kalau nggak bisa melakukan itu, berbuatlah dengan keyakinan sebagaimana kau yakin Sang Pencipta bisa melihatmu. Sebaik-baiknya bertakwa itu. Iya kan? Dan takwa kan kata kuncinya kan is to protect yourself. That's the idea. Ya, protect. How do you protect yourself? Karena manifestasinya kan kadang-kadang kita suka bingung. Jadi lo orang paling bertakwa. Yes. Gitu kan. Tapi terus habis itu Ustaz Numan cerita gitu pas keluar gimana ya gitu kan, sebenarnya dalam peran gue sebagai ayah, gue bisa bertakwa
atau gue bisa hanya menjadi ayah. Oke. That's good. Iya nggak? Lu ketika punya anak, ya lu udah ayah. Iya. Tapi lu bisa menjadi ayah. Yang mana nih? Kalau Derry paling sering ngomong tuh bahasanya Daniel, biiznillah gitu ya. Atas izin Allah. Gila, bijak banget. Jadi benar-benar itu diterjemahkan ke dalam bagaimana gue menyapa anak gue. Jadi gue gak cuma melarang, tapi gue memastikan dalam larangan itu gue memastikan dia tahu bahwa gue mencintai dia sebagaimana Allah menginginkan gue mencintai dia. Dan jadi pada saat gue melarang bukan mekanistik, Derry jangan ke situ, nggak gitu. Tapi kalau yang ya abadi gitu ya, anakku gitu ya, I love you Derry gitu, I love you my son, please don't do that. Nah itu kan dari bahasa itu masih gitu ya. Kemarin itu. Ini actually kemarin malam anak gue yang laki baru lagi main lari-lari gitu, dan abis itu dia kayak pengen cepet-cepet, jadi pintunya mau digebrak, abis itu dia mau nahan pintunya dan jarinya itu ada di sela-sela pintu. Hampir mau kejepit. Gitu. Gue teriak, stop doing it. Gue teriak dengan sangat tegas, dan ini di rumah temen gue lagi, jadi kayak semua orang langsung kayak nengok gitu, like what just happened? Stop doing it. Nah, kenapa gue bilang stop doing it? Ternyata ada dua motivasi juga nih. Yang pertama, lu jangan bikin malu gue ya. Stop doing it, lu jangan bikin malu gue. Itu adalah ayah yang begitu sangat prideful. Atau gue bisa bilang stop doing it karena gue takut jari lu kejepit. Cara ngomongnya sama-sama kasar, sama-sama teriak, tapi hatinya beda. Niatnya beda. Gila ya. Jadi gue ngerasa ketika aduh gue sedih banget loh kalau misalnya ngeliat, gue sedih banget ketika gue pernah ngeliat soalnya ada anak kecil jatuh nangis, nyokapnya bilang udah malu nanti sama orang, udah diam. Untuk dia sebenarnya. Jadi exactly karena nyokapnya itu prideful banget, malu kalau dilihat sama orang seperti itu. Salah didik nih misalnya. Exactly. Gitu macam-macam kan. Tapi kan kita mendapatkan anak ini kan adalah berkat dari Tuhan gitu kan. Kita dipercaya, we're stewarding of our children. Sorry, ini kayaknya udah mulai ke karena gue harus balik lagi nih ke ini kan. Nah, balik lagi, jadi apakah lu adalah orang tua yang holy atau orang tua yang biasa saja? Orang tua yang biasa saja itu karena ya lu punya anak aja gitu, dan habis itu ya lu seadanya aja, ya gue adalah ayah karena gue punya anak. Atau lu adalah ayah yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi ayah bagi anak tersebut. Itu misalnya, itu udah beda, motivasi udah beda banget. Sama yang ketiga, sinful, dosa. Ya udah jelas. Kalau misalnya dosa udah jelas, udah gampang lah. Lu pokoknya ada yang jahat, ada orang yang akan menjahati lo, ada orang yang akan memfitnah lo, ada orang yang bakal bikin berita-berita hoax tentang lo, ada orang yang akan selalu menyerang lo, padahal kita benar dia salah, misalnya seperti itu biasa banget, and it's normal. Dari zaman MTV pun juga gue udah dapet itu kan. So I think sekarang ini holy, normal atau common atau evil gitu. Nah, kalau orang yang common, banyak banget orang-orang kalau misalnya kita tanya, hubungan lo sama Tuhan gimana sih? Enggak lah, yang penting gue baik aja deh. Yang penting gue jadi orang baik. Nanti Tuhan juga paling ini. Tapi dia nggak pernah punya hubungan sama Tuhan. Menurut gue itu adalah common. Karena orang yang baik ini, untuk kita bilang, lu mau nggak untuk bisa jadi holy? Waduh, nggak akan pernah mimpi dia untuk jadi holy. Tapi ketika kita mempunyai hubungan sama Tuhan balik lagi tuh fondasinya, be holy for I am holy, supaya kita mempunyai kedekatan itu sama Tuhan. Karena apa? Tuhan akan dekat dengan orang-orang yang kudus gitu, maksudnya yang holy itu gitu. Holy itu bahasa Indonesia kudus kan, atau apa? Kalau sih bahasa Arab, kudus. Oh, that's good. Jadi terpisah dari yang lain. Jadi memang terpisah dari yang lain. Oh yes, that's so good. Separated. Yeah, exactly. Pure. Oke. Jadi kalau misalnya lu tanya gue, di mata lu Islam itu apa? Sesuatu yang kudus. Masya Allah. Gue diem lu langsung. Oke. Gue merinding. Oke. Berarti kebuang tuh stigma-stigma negatif yang lo dapet tuh bang. Begini. Gue nggak tahu deh. Apa memang ternyata itu yang disibukkan adalah dari orang-orang dalam itu sendiri? Menurut gue udah terjawab sih. Iya. It's complete. Iya. Ya kita menata aja percakapan kita, menata hubungan baik yang sudah terjaga ini dan meluaskan jadi lebih banyak orang. Daniel datang ke sini yang gue asumsikan kawan-kawan kasus solusi kan mayoritas Muslim gitu ya. Iya, banyak banget pelajaran yang bisa ditarik dari sini. Jadi gue mungkin akan menutup dengan sebuah cerita. Oke. Ini cerita dari
Buddhis, dibikinnya 500 sebelum Masehi, tapi dibuat juga oleh Rumi, tentang gajah dan orang-orang buta. Pernah dengar? Yang mana? Beautiful. Okay. Jadi ceritanya ini di zaman dulu ya, ini 500 sebelum Masehi gitu ya. Nah, jadi ada sekelompok orang-orang buta yang ngedengar dari orang-orang kota lainnya bahwa akan ada gajah yang datang ke kota tersebut. Mereka semua bilang, wow, ini gajah itu akan seperti apa bentuknya ya? Dia itu binatang apa? Ini pertama kali nih kita nggak pernah tahu gajah itu bentuknya seperti apa. Ya udah, kita datangin yuk si gajah tersebut. Kita lihat yuk. Akhirnya mereka mulai ngeraba-raba. Oke. Nah, orang buta yang ngeraba belalainya, saya ngerti sekarang gajah itu bentuknya seperti binatang ular. Oh iya, karena belalainya aja tuh dipegang tuh. Habis itu orang yang lagi megang kakinya, enggak. Gajah itu seperti batang pohon, kuat banget. Habis itu orang yang lagi megang badannya bisa bilang, orang buta yang megang badannya, enggak. Gajah itu bentuknya seperti tembok, rata. Orang yang lagi megang gadingnya, gak mungkin. Gajah itu seperti tombak, tajam banget dan halus sekali. Dari cerita tersebut, gue ngeliat itulah cinta kasih Tuhan. Gajah itu adalah cinta kasih Tuhan. Dan ternyata cinta kasih Tuhan itu ke orang itu beda-beda banget. Ke Derry beda, ke Coach Rene beda, ke gue beda, ke Uwas beda. Cinta kasih Tuhan tuh luar biasa sekali. Cinta kasih Tuhan itu yang benar-benar seperti samudra, luas banget. Dalamnya kita nggak tahu, masih layer. Dan kita memformulasikan Tuhan atau cinta kasih Tuhan dengan cuma bilang, enggak, dia itu seperti belalai. Itu kan bukan cinta kasih Tuhan yang lengkap. Terlalu sempit. Terlalu sempit untuk kita cuman fokusnya sama itu. Nah, untuk kita mendapatkan cinta kasih Tuhan yang begitu besar dan begitu megah seperti luas samudra, ya kita ajak ngobrol lah orang buta yang lain. Karena gue sendiri juga ada salah satu yang buta yang cuman masih ngelihatnya dari belalainya aja. Tapi gue belum ngobrol nih sama yang buta yang lagi megangin kaki. Apa yang lo rasain? Dan yang lebih mengerikan apa? Pada saat salah satu yang buta merasa dia yang paling melihat. Waduh, ya udah kan? tuh. Padahal kita sama-sama buta. Kita semua masih sama-sama buta, coba itu memahami itu. Ego berarti. Ego. Oh, dan ini yang nanti akan dibukakan ya. Dan tenanglah, ya semua kebenaran akan dibuka pada waktunya gitu. So for the time being, be kind, be gentle to each other, dan jaga persaudaraan. Iya benar. Dan gue mengharapkan banget dari podcast Kasih Solusi ini kita bisa bikin orang-orang yang lagi denger pun juga berubah perspektifnya. Kita mungkin nggak bisa memilih tetangga yang kita punya, tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita merespon ke tetangga kita. So I think gue berharap melalui podcast ini kalian bisa mempunyai respon yang seperti tadi, kind, gentle, with love, with peace, with joy, dengan sukacita. Ketika tetangga lagi merayakan sesuatu, kita juga ikutan senang sama mereka. Bukan kita malah ikut, sialan, kenapa dia bisa? Kenapa dia bisa beli mobil baru ya? Iya, bukan yang dapat mobil baru dia, yang demam kita. Cakep. Oke. Ini kita udah bahas kemana-mana, detail udah dapat ya. Spiritual banget. Ada pertanyaan pamungkas saya yang akan saya tanyakan kepada Bang VJ Daniel ini. Iya itu. Bang, sebenarnya lu mualaf apa enggak sih? Oke. Kita tunggu setelah satu ini kita Kasih Solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam serta ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Nah, sahabat serta ikhwan fillah, itu sebuah video dari seorang Daniel Mananta ya, yang sangat berani dan tampil berani, dan juga ini sekaligus menunjukkan bahwa bagaimana sih kelas dari seorang PJ Daniel Mananta ini. Dia menyebutkan ya tentang adanya holy atau kudus dan good, dan juga ya yang biasa saja. Ini pembagian bagi kita ya, sama seperti orang muslim. Jadi ada yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap apapun imbalannya. Ada yang kedua good, iya itu orang yang mengharap imbalan dari sesuatu pekerjaannya. Dan yang paling fatal itu ada orang yang tingkatannya kelas ketiga, yakni hanya bisa
meremehkan, merendahkan orang lain, atau yang disebutkan itu adalah orang jelek secara agama. Nah, sahabat fillah, ini sebenarnya kalau kita mendengarkan secara lurus ya, apa yang disampaikan oleh seorang PJ Daniel Mananta ini sekaligus menampar orang-orang yang nyinyir terhadap Daniel Mananta ini tentang pernyataannya. Secara tidak langsung mungkin menurut kami PJ Daniel Mananta ini menunjukkan bahwa coba sih jangan dulu menyinyir, jangan dulu mengomentari, jangan dulu menghujat apa yang disampaikan oleh PJ Daniel Mananta ini, tetapi coba periksa dulu Alkitabnya, periksa dulu kitab Yesaya-nya itu. Ini mungkin seperti itu kalau kita diluruskan ya apa yang disampaikan oleh PJ Daniel Mananta ini. Dan ini sekaligus menunjukkan kelas dari seorang PJ Daniel Mananta yang mana dia menyebutkan itu secara dia pernah waktu menjadi host di salah satu siaran TV, dia seakan-akan itu akan melihat Tuhannya. Jadi dia ingin benar-benar apa yang dikerjakannya itu untuk membuat Tuhannya senang, membuat Tuhannya itu ridho tepatnya. Ini sama dengan ajaran kita selaku muslim ya. Jadi beramalah, beribadah kayak seakan-akan kau itu melihat Rabbmu. Dan apapun tidak bisa kau seakan-akan melihat Rabbmu, maka sesungguhnya dia itu sangat melihatmu, sangat memperhatikanmu. Nah, sahabat Alhamdulillah, ini sangat wow sekali ya apa yang disampaikan oleh seorang PJ Daniel Mananta ini. Saya yakin apa yang disampaikan PJ Daniel Mananta ini adalah sebuah ucapan dari seorang yang Tuhan atau Allah berikan kekhususan atau keistimewaan. Nah, itu sahabat Alhamdulillah. Dan di akhir di PJ Daniel Mananta ini menyebutkan atau menjawab tentang pertanyaan apakah dia sudah menjadi mu'alaf atau bukan, dan itulah jawaban dari seorang PJ Daniel Mananta. Nah, baiklah sahabat Alhamdulillah, mungkin hanya itu saja yang bisa kita simak ya dalam kesempatan kali ini. Kita hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang PJ Daniel Mananta ini ya, dan melihat kelas dari seorang PJ Daniel Mananta ini sungguh-sungguh wow sekali ya PJ Daniel Mananta. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.